Di video ini gue bakalan share ada 3 saham yang gue beli untuk investasi dan gue masukin ke portofolio investasi gue. Dan gue juga bakalan share ke kalian alasan kenapa gue beli sahamnya. Nah, sebelum kita mulai, pastiin kalian udah subscribe dan tekan lonceng notifikasi. Dan jangan lupa klik produk yang gue tag di kiri bawah, karena bisa jadi itu berguna buat kalian. Oke, langsung aja yuk kita mulai. Oke, kita langsung aja masuk ke aplikasi Ajaib Sekuritas. Kita klik portofolio di bawah, terus di atas kita pilih riwayat. Nah, di sini gue bakalan kasih tunjuk ya, apa aja saham yang gue beli dan gue jual. Jadi ada 3 saham yang gue beli di akhir tahun 2024 untuk tujuan investasi, yaitu saham IPCC, Demas, sama BMRI. Dan gue juga nambah saham BBRI. Nah, terus untuk saham yang gue jual, gue ngurangin porsi sedikit di saham BRIS. Nah, kenapa gue beli 3 saham ini? Alasannya itu ada alasan umum dan alasan spesifik per sahamnya. Pertama, kita bahas dulu secara umum. Kenapa gue beli 3 saham ini? Itu karena gue mau ngebangun dividen growth portfolio, di mana gue bisa dapat dividen dari saham-saham yang gue pegang tiap 1-2 bulan. Terus dividennya gue reinvestasi ke saham lain yang akan bagi dividen setelah gue terima dividen. Nah, lebih detail strateginya kalian bisa tonton video gue yang ini. Nah, untuk saham IPCC sama Demas itu memang gue beli karena memang dividen yield-nya gede dan bisnisnya juga cukup stabil. Sedangkan untuk BMRI itu gue beli karena BMRI ini menurut gue bisnisnya punya potensi pertumbuhan yang bagus banget buat kedepannya. Jadi portofolio gue itu juga ada potensi pertumbuhan dari segi capital gain dan nggak cuma ngandelin dividen aja. Sedangkan kenapa gue pelan-pelan ngurangin saham BRIS itu karena gue udah dapat bagger dari saham BRIS dan dividennya dari saham BRIS itu terlalu kecil. Jadi gue kurangin saham BRIS untuk kemudian gue beliin saham lain yang dividennya lebih gede. Tapi saham BRIS ini tetap akan gue pegang karena menurut gue BRIS ini potensi capital gain-nya masih cukup besar buat kedepannya. Nah, terus untuk alasan spesifik untuk tiap sahamnya, untuk IPCC ini gue beli dengan pertimbangan kalau IPCC ini bisnis yang pertumbuhannya lumayan bagus, dia juga bebas utang dan cash flow-nya positif, dan IPCC ini bisnis yang bisa hasilin recurring income atau pendapatan rutin dari bisnis penyimpanan dan perawatan kendaraan. Nah, dengan recurring income itu bisa menjaga stabilitas dari bisnisnya IPCC dan itu juga berpotensi bisa mempercepat pertumbuhan bisnis dari IPCC. Terus untuk Demas, itu gue beli dengan pertimbangan kalau valuasinya memang murah banget, utangnya kecil, dan cash flow-nya positif. Tapi memang ada potensi resiko di mana mereka ini sisa lahan yang belum kepake itu tinggal sedikit, dan bisa jadi ke depannya ini bakalan ngurangin dividen supaya bisa investasi untuk memperbesar lahan. Sedangkan kenapa gue beli saham BMRI itu karena gue mau punya satu saham blue chip lagi yang bisa ngebuat pertumbuhan portofolio gue jadi lebih stabil. Dimana gue baru punya 2 saham blue chip yaitu BBRI sama ASII. Selain itu BMRI di harga sekarang menurut gue valuasinya cuma sekitaran 9-10 kali price to earnings. Yang mana ini valuasi yang murah untuk saham blue chip kayak BMRI yang kinerjanya bagus dan potensi pertumbuhannya juga masih bagus untuk kedepannya. Terus juga BMRI ini dividen yield-nya lumayan oke meskipun nggak tinggi banget, di kisaran 5-6%. Tapi tujuan utama gue beli saham BMRI itu karena gue mau lebih fokus untuk dapetin capital gain mengingat BMRI ini potensi pertumbuhan bisnisnya masih cukup bagus dengan dia masih terus ngembangin digital banking dan juga ada Bank Syariah Indonesia atau BRIS yang jadi anak usahanya yang pertumbuhannya pesat. Jadi gue mau di portofolio gue itu seimbang ya antara profit dari dividen sama profit dari capital gain. Terus gue juga ada nambah cukup banyak saham BBRI untuk tujuan investasi jangka panjang. Dengan pertimbangan kalau BBRI ini masih jadi saham bank blue chip dengan pertumbuhan laba operasional yang masih bagus tahun ini, di mana PPOP-nya itu tumbuh 10% year on year, terus potensi dividen yield-nya juga cukup bagus sampai 7,5% potensi dividennya, terus juga kenaikan beban pencadangan yang membebani pertumbuhan BBRI ini menurut gue sifatnya cuma sementara, dan prospek pertumbuhan yang masih cukup bagus dari holding ultramikro bersama Pegadaian dan PNM. Jadi dengan BBRI ini prospek bisnisnya masih bagus, potensi dividennya gede, ditambah harga sahamnya BBRI ini ngalami downtrend dari beberapa bulan terakhir yang ngebuat valuasinya murah, akhirnya gue putusin untuk nambah banyak. Dan ada satu saham lagi yang gue jual sepenuhnya yaitu saham INDF dengan profit lebih dari 20% termasuk sama dividennya. Pertimbangannya itu karena meskipun INDF ini masih cukup bagus, tapi menurut gua masih ada saham lain yang lebih potensial dengan dividen yield yang lebih tinggi kayak BBRI, BMRI, Demas, sama IPCC. Jadi komposisi portofolio gua per bulan Desember 2024 itu kayak gini.
Ada BBRI, ASI, BRIS, Demas, BJBR, BMRI, BJTM, dan IPCC. Nah, dengan komposisi portofolio saham yang kayak gini, setelah gue itu bisa dapat potensi dividen dengan yield itu rata-rata sampai sebesar 7,6% per tahun. Yang mana ini dividen yield yang cukup bagus dan bisa kurang lebih setara dengan return dari reksadana pendapatan tetap. Dan itu juga belum termasuk keuntungan dari capital gain. Nah, memang masih ada beberapa saham yang minus, tapi fokus utama gue adalah ngebangun kekayaan dalam jangka panjang untuk 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan sampai 20 sampai 30 tahun ke depan. Nah, meskipun kedepannya masih akan ada jual beli saham, atau gue bisa juga switching ke saham lain kalau misalnya ada kesempatan yang bagus, tapi fokus gue itu adalah ngebangun kekayaan dalam jangka panjang dengan hold saham-saham ini, dapat dividen setiap 1-2 bulan, dan rutin reinvestasi dividen dan ngebiarin portofolio gue terus compounding secara otomatis. Nah, untuk kedepannya, gue juga masih bakalan investasi dengan Ajaib Sekuritas. Karena investasi yang ditawarin sama Ajaib ini cukup beragam, nggak cuma saham doang ya, tapi juga ada obligasi, ada reksadana, ada kripto juga, dan juga ada fitur investasi di kantong Ajaib. Dimana di fitur kantong Ajaib, ini Ajaib bakalan bantu kalian untuk pilihin instrumen investasi dengan return yang semaksimal mungkin dan juga sesuai sama tujuan investasi kalian. Jadi kalau misalnya kalian mau switching ke instrumen lain, katakanlah gue punya uang cash dan gue belum mau beli saham, gue masih punya banyak pilihan untuk investasi di instrumen yang lain yang mungkin lebih aman. Nah, buat kalian yang mau investasi di Ajaib, kalian bisa langsung daftar dengan kode referral gue, TODO068. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Disclaimer ya, saham-saham yang gue beli dan gue jual itu bukan rekomendasi untuk beli maupun jual saham. Pastiin kalian analisa lagi sahamnya dan bikin keputusan secara mandiri. Hanya karena gue beli ataupun jual saham, bukan berarti kalian juga harus beli atau jual sahamnya. Nah, kalau kalian suka sama video ini, klik like, bagiin ke teman-teman kalian, dan jangan lupa kasih super thanks supaya gue makin semangat untuk bikin video untuk kasih insight buat kalian tentang investasi saham. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.